Yang saya hormati, Suster, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, Bapak Ibu orang tua peserta didik atau wali kelas 7, 8, dan 9 SMP Maria Mediatrix, dan peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan banggakan. Selamat malam, salam sehat selalu dalam kegiatan sosialisasi kurikulum SMP Maria Mediatrix tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya menyampaikan sosialisasi mengenai kurikulum selama 1 tahun ke depan, saya pertama kali mengucapkan selamat datang kepada peserta didik kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 ini. Selamat bergabung menjadi warga atau keluarga besar SMP Maria Mediatrix di tahun 2020-2021. Serta saya ucapkan kepada kelas peserta didik kelas 8 dan kelas 9, selamat berjumpa kembali di tahun ajaran yang baru ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung karena kegiatan ini atau pendidikan jarak jauh ini dilatar belakangi karena adanya pandemi virus corona yang melanda negara kita selama kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kita sudah mengalami atau menjalankan pendidikan jarak jauh. Maka untuk tahun ajaran baru ini, karena situasi yang belum memungkinkan, maka proses pembelajaran SMP Maria Mediatrix kita masih melaksanakan dengan pendidikan jarak jauh. Dan dalam PJJ ini tidak mengurangi keterlibatan juga orang tua peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang nanti akan kita mulai bersama-sama dalam tahun ajaran yang baru ini. Pihak sekolah juga membutuhkan dukungan dari orang tua peserta didik dan juga dari pihak sekolah. Kita saling berkomunikasi agar kegiatan belajar mengajar di awal tahun ini melalui proses pendidikan jarak jauh ini juga berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita rencanakan. Bapak, Ibu, orang tua, wali peserta didik kelas 7, 8, dan 9 SMP Maria Mediatrix tahun pelajaran 2020-2021, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum yang dipakai atau yang digunakan oleh SMP Maria Mediatrix. Yang pertama, kurikulum SMP Maria Mediatrix mengacu dari visi SMP Maria Mediatrix sendiri, yaitu SMP Marsudiri Maria Mediatrix mengembangkan pribadi yang beriman, cerdas, terampil, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Dari visi itu lalu dikembangkan menjadi 10 misi. Salah satu misi yang menjadi acuan pada pembelajaran tahun ini di SMP Maria Mediatrix pendidikan jarak jauh adalah kita mengambil visi yang keempat, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis penalaran HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan kontekstual dengan daya dukung perangkat berbasis IT. Dari misi inilah kita tahu bahwa teknologi saat ini menjadi kebutuhan setiap manusia, terutama kita sebagai di dunia pendidikan, terutama peserta didik juga kita membutuhkan teknologi sebagai bahan acuan. Jadi tidak hanya sekedar referensi buku, tetapi juga kita bisa mencari referensi-referensi melalui jaringan internet. Ini sebagai bahan juga buat kita untuk kegiatan belajar mengajar nantinya. Bapak Ibu, yang pertama, pada minggu yang pertama ketika masuk tanggal 13 ini
peserta didik mendapatkan hak-hak. Yang pertama, nanti panduan akademik dan budi pekerti. Ini nanti akan disampaikan atau akan diberikan melalui penjadwalan khusus, nantinya akan disampaikan, ada informasi kapan panduan akademik dan budi pekerti ini akan diberikan. Nanti akan buku panduan akademik ini meliputi kegiatan pembelajaran dan juga karakter di SMP Mara Mediatrix. Lalu yang kedua, agenda kegiatan. Agenda kegiatan ini nanti diberikan dengan tujuan peserta didik bisa mengingat-ingat tugas-tugas apa yang nanti diberikan oleh Bapak Ibu, sebagai pengingat saja dan juga sebagai tempat untuk pengecekan antara atau ada komunikasi antara orang tua, sekolah, dan juga peserta didik. Lalu yang ketiga, akun Microsoft Team. Akun Microsoft Team ini akan diberikan pada masing-masing peserta didik melalui WA pribadi ke peserta didik masing-masing, yang nanti akan pelaksanaannya, teknisnya nanti akan disampaikan atau diberikan oleh wali kelas kepada WA pribadi masing-masing peserta didik. Akun Microsoft Team ini karena SMP Mara Mediatrix kedepannya selama PJJ ini nanti akan menggunakan media pembelajaran Microsoft Team, maka peserta didik nanti mendapatkan hak akun Microsoft Team, baik itu kelas 7, 8 maupun kelas 9. Lalu yang keempat, adanya konsultasi. Konsultasi artinya karena kita memasuki PJJ menjadi suatu hal yang baru, terutama dengan penggunaan media Microsoft Team, pihak sekolah akan memfasilitasi dengan memberikan konsultasi atau bagi peserta didik yang membutuhkan konsultasi mengenai penggunaan Microsoft Team. Dan kalau diizinkan pula dari tim sekolah sendiri akan melaksanakan anjang sana bagi peserta didik yang belum mengetahui atau belum bisa memahami tentang penggunaan Microsoft Team ini. Lalu berikutnya, kurikulum SMP Mara Mediatrix adalah kurikulum 2013. Adapun kurikulum 2013 kelas 8 dan 9 saya yakin sudah mengetahui apa saja yang menjadi materi atau pembelajaran apa saja, mata pelajaran apa yang diajarkan dalam kurikulum 2013. Yang pertama, ada dua kelompok kategori, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu ada 7 mapel. 7 mapel, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Dan masing-masing pendidikan, masing-masing mata pelajaran agama dialokasikan 3 jam, PPKN 3 jam dalam satu minggunya, bahasa Indonesianya 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, dan bahasa Inggris 4 jam. Itu yang menjadi materi untuk kelompok A. Kelompok A ini artinya dalam taraf nasional, kurikulum nasional. Sedangkan yang B, kelompok B ada 5, yaitu seni budaya, nanti akan diberikan kepada peserta didik sebanyak 3 jam pembelajaran selama 1 minggu ya. Yang kedua PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan, 3 jam. Prakarya ini adalah materi untuk kelas 9, mata pelajaran untuk kelas 9. Sedangkan untuk kelas 7 dan 8 itu adalah nanti materinya adalah informatika. Kelas 7 dan 8 sekali lagi materinya adalah informatika, dan sedangkan bahasa Jawa itu 2 jam. Selain kelompok A dan kelompok B, ada materi atau mata pelajaran khusus, yaitu yang mengedepankan ciri khas dari maksudiri, yaitu mata pelajaran kemaksudirian. Mata pelajaran kemaksudirian ini nanti akan disampaikan selama 1 minggu 1 kali. Itu
Lalu bimbingan konseling itu akan difasilitasi sebanyak 2 jam per minggu. Ini mata pelajaran di SMP Mara Mediatrix jika dilaksanakan secara normal. Nah, karena mengacu dari kurikulum 2013 ini, karena sistem pembelajaran kita ke depannya tahun 2020-2021 karena ada kasus atau pandemi COVID-19 ini, maka untuk mata pelajaran tetap yang saya sampaikan ini adalah tetap. Namun untuk jadwalnya adalah nanti ada jadwal khusus. Lalu sistem pembelajarannya di SMP Mara Mediatrix mulai tahun ajaran ini, mengawali ini adalah pendidikan jarak jauh PJJ. Satuan pendidikan dalam proses pembelajaran dengan sistem jarak jauh diartikan adalah sistem belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh, terpisah antara peserta didik dan pendidik melalui penggunaan berbagai media komunikasi, penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan atau pembelajaran. Ini adalah prinsip atau sistem pendidikan jarak jauh yang akan dilaksanakan oleh SMP Mara Mediatrix. Media yang digunakan adalah media Microsoft Teams yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa SMP Mara Mediatrix selama pandemi ini penggunaannya media PJJ-nya adalah Microsoft Teams. Media pembelajaran Microsoft Teams 365. Adapun untuk prosedur pengenalan apa itu Microsoft Teams, ini akan dilaksanakan melalui kegiatan MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan juga pelayanan konsultasi dari rumah ke rumah jika Bapak Ibu orang tua nanti mengizinkan dari pihak sekolah dan mengalami kesulitan tentang pembelajaran Microsoft Teams ini atau media ini, nanti pihak sekolah bersiap sedia untuk melayani, menjelaskan bagaimana cara penggunaan Microsoft Teams. Dan nanti pada saat setelah sesi ini nanti saya akan juga menayangkan bagaimana tutorial penggunaan media Microsoft Teams. Harapannya nanti Bapak Ibu orang tua dan juga peserta didik terlibat aktif ketika nanti ada tutorial Microsoft Teams, sama-sama mengikuti. Maka harus minimal Bapak Ibu orang tua juga peserta didik menyiapkan 2 sarana, artinya untuk tutorialnya dan juga langsung melaksanakan proses tersebut. Jika mengalami kendala nanti bisa menghubungi dari pihak sekolah dan nanti akan dibantu penggunaan Microsoft Teams tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dalam rangka untuk mempersiapkan, karena ini sebagai media pembelajaran yang baru, mengapa pihak sekolah SMP Mara Mediatrix itu memfasilitasi medianya menggunakan Microsoft Teams 365, karena mengingat Microsoft Teams 365 itu sudah terintegrasi semuanya, baik dari sisi materi, lalu dari sisi video conference, lalu dari penilaian, semua tercover di media Microsoft Teams 365 itu. Maka dari pengalaman 3 bulan dievaluasi, SMP Mara Mediatrix mencoba untuk menggunakan media ini. Maka ini diharapkan nanti juga segera bisa terlaksana dengan baik. Lalu yang kedua, ini jadwal aja persiapan, agenda persiapan Senin 29 Juni sampai Sabtu. Ini sudah proses pembuatan akun peserta didik nanti dari sekolah sendiri, lalu pembagian akun Office 365 ke peserta didik melalui WA pribadi yang nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Harapannya peserta didik kelas 7, 8, 9 sudah mengetahui kelas selama di tahun 2020-2021. Lalu 14 masuk ke Microsoft Teams dengan akun yang sudah diberikan. Nah, ini kalau Anjang Sana ini jika mengizinkan Bapak Ibu, karena ini masih zona di Semarang sendiri adalah zona merah, masih ada peningkatan terus tentang pandemi COVID, maka
ada konsultasi yang diberikan. Mungkin tidak harus hanya sana, nanti akan juga Bapak Ibu bisa via telepon atau WA pribadi ke beberapa ibu wali kelas, biar nanti disampaikan kepada pihak sekolah untuk segera ditangani. Lalu selama masuk 13 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli nanti, proses pembelajaran SMP Mara Mediatrik masih berskala uji coba untuk penggunaan media Microsoft Teams. Lalu untuk pembelajaran PJJ sendiri secara aktif, efektif nanti dimulai tanggal 27 Juli 2020. Jadi ada kesempatan yang masih banyak untuk peserta didik sendiri. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam proses pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, peserta didik wajib mempunyai HP Android atau laptop untuk kegiatan PJJ. Yang kedua, peserta didik yang paling penting adalah wajib mempunyai jaringan internet kuota untuk mengakses kegiatan PJJ. Lalu untuk jadwal pelajaran, biasanya kita terjadwal tiap minggunya. Nanti kami akan memperbarui jadwal setiap 2 minggu sekali, nanti update jadwal, yang nanti jadwalnya juga akan dimasukkan ke Microsoft Teams, sambil belajar juga nanti setiap 2 minggu sekali mata pelajaran apa yang akan dipelajari. Lalu selama kegiatan PJJ, walaupun di rumah, peserta didik mohon dan wajib mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam buku panduan akademik hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Lalu kegiatan penilaian harian PTS, PAS nanti dilaksanakan secara bersama dan terintegrasi bersama-sama, paralel berjenjang. Lalu kriteria penilaian PJJ itu masih sama dengan aturan yang ada di buku panduan akademik. Nah, Bapak Ibu, orang tua, serta peserta didik, pembagian jam pelajaran daring SMP Mara Mediatrik tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Ada 2 mata pelajaran setiap harinya, yang nanti pembelajaran akan dimulai pukul 7.30. Wajib peserta didik sebelum 7.30, 10 menit sebelum 7.30, peserta didik sudah siap diri di depan laptop atau Android untuk mengikuti kegiatan karakter, doa, renungan pagi, Indonesia Raya, visi sekolah dan presensi. Tentunya untuk dengan renungan sendiri, anak harus menuliskan inti renungannya apa, nanti akan dibagikan melalui link. Setiap link yang dibagikan pada setiap pagi, dan peserta didik wajib untuk mengisi karena ini berkaitan dengan penilaian dengan karakter juga. Lalu pembelajaran yang pertama akan dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 10. Adapun pembagian waktunya setengah jam, Bapak Ibu guru akan memberikan sapaan dan juga sekaligus presensi di situ untuk mengikuti kegiatan video conference. Lalu akan ada penjelasan materi dan langsung penugasan selama 1,5 jam. Jadi pukul 10 untuk jam pertama. Istirahat 1 jam 10 sampai 11. Dilanjutkan dengan pembelajaran yang kedua. Dimulai pukul 11 sampai dengan 13. Kegiatan apa yang dilakukan itu sama dengan pembelajaran yang pertama. Ini untuk alokasi pembagiannya. Tadi sudah disampaikan bahwa pembagian jam 1 jam per minggunya tiap mapel itu berbeda. Kami melihat untuk alokasi PJJ sendiri waktunya itu berbeda-beda, tergantung saya bagi tingkat jumlah jam. Yang nanti mapelnya yang banyak jam, ketika waktu normal ada yang 6 jam, 5 jam, 4 jam, 3 jam, itu akan diberikan waktu 1 minggu 1 kali sampai 2 kali pertemuan. Sedangkan untuk materi pelajaran yang 2 jam, 1 jam nanti akan diberikan 2 minggu sekali
khusus untuk PJOK yang 3 jam juga nanti akan disampaikan 2 minggu sekali. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan PJJ. Adapun untuk penilaiannya masih sama, K13 itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nilai pengetahuan sendiri diambil dari nilai PH ditambah dengan PTS, PAS, dan juga PAT. Nah, untuk PH sendiri itu perbandingannya adalah UH 60% dan penugasan 40%. Dan untuk penilaian rapot atau nilai terakhir PH akhir penilaian pengetahuan atau HPA itu diperoleh dengan rata-rata nilai PH 2 nilai PH ditambah dengan 1 PTS ditambah 1 PAS dibagi 4. Itu untuk nilai pengetahuan. Lalu untuk keterampilan sendiri itu dikategorikan menjadi 3 yang sering muncul. Walaupun di sini ada 4, tapi yang digunakan untuk penilaian nanti adalah praktek, produk, dan proyek. Nanti di sela-sela PJJ nanti Bapak Ibu guru juga akan menyelipkan penilaian-penilaian apa saja yang dianggap keterampilan dan juga pengetahuan serta nanti sikap. Nah, untuk penghitungan nilai akhir keterampilan itu di rata-rata antara nilai praktek, produk, dan proyek. Itu untuk nilai keterampilan. Itu terus untuk nilai sikap nanti juga akan diberikan keterlibatan peserta didik dalam mengikuti pendidikan jarak jauh. Untuk presensi nanti juga menjadi perhitungan sebagai nilai sikap. Lalu menampilkan dirinya dalam setiap kali video conference itu termasuk menjadi penilaian sikap untuk peserta didik. Jadi diharapkan walaupun di rumah jarak jauh peserta didik bisa berinteraksi, terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar PJJ. Lalu untuk kriteria ketuntasan, untuk SMP Paramediatrik sendiri masih menerapkan model KKM 1 KKM, artinya semua mapel sama, yaitu 70. Sedangkan untuk remedial PH selama proses PJJ berlangsung, untuk remedial sendiri akan dilaksanakan dengan cara penugasan. Yang nanti yang peserta didik yang remedial nanti akan diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing, tentunya dengan media Microsoft Teams. Lalu remedial itu dilakukan untuk semua jenis penilaian. Itu. Lalu untuk yang nilai kenaikan kelas peserta didik NKK diambil dari 50% pendidikan atau pembelajaran di semester 1 ditambah 50% pembelajaran di semester yang kedua. Lalu untuk NKK sendiri, untuk peserta didik yang dinyatakan naik kelas itu rata-rata kriteria ketuntasan itu sama dengan rata-rata penilaian KKM. Artinya batasnya adalah 2 maksimal 2 untuk masing-masing aspek. Lalu kriteria kenaikan kelas mengikuti proses pembelajaran 2 semester sama 2 semester, walaupun nanti ini PJJ tetap kita 2 semester ini yang diikuti peserta harus wajib mengikuti, entah nanti memasuki PJJ maupun kita memasuki new normal. Lalu yang kedua, deskripsi sikap yang dilakukan selama proses pembelajaran 1 tahun ini nanti baik, minimal baik. Lalu nilai ekstrakurikuler pramuka baik, tapi untuk ekstra pramuka nanti wajib dilaksanakan entah nanti melalui webinar maupun video conference seperti ini. Lalu tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran di masing-masing nilai kompetensi, tadi pengetahuan maupun keterampilan. Jadi minimal maksimal harus ada 2 mapel yang tidak tuntas. Tuh. Lalu yang kelima, ketidakhadiran peserta tanpa keterangan
nanti untuk Microsoft Teams sendiri juga akan merekam peserta didik yang ikut atau yang tidak, nanti akan terlihat di situ. Maka ketidakhadiran peserta didik juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses kenaikan kelas. Dan juga yang keenam terakhir adalah rapat dewan guru. Untuk waktu belajar sendiri di SMP Mediatrix selanjutnya adalah 3 tahun paling cepat dan paling lama adalah 4 tahun. Nah, bagi orang tua, wali peserta didik yang putra-putrinya tidak naik kelas 2 kali di jenjang yang sama maupun di jenjang yang berbeda, wajib membuat permohonan pengunduran diri bagi putra-putrinya dari SMP Maria Mediatrix. Bagi peserta didik yang tidak naik kelas baik 1 kali maupun 2 kali, kemudian mengundurkan diri tetap pada jenjang yang sama. Jadi tidak ada istilah naik kelas, tidak. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kurikulum SMP Maria Mediatrix tahun pelajaran 2020-2021. Setelah saya menyampaikan ini nanti, peserta didik dan orang tua bisa mendampingi dan peserta didik bisa ikut dalam kegiatan tutorial mengenai Microsoft Teams, pengenalan Microsoft Teams. Diharapkan peserta didik juga terlibat dan juga pendampingan orang tua sekali lagi untuk terlibat dalam tutorial yang nanti akan disampaikan setelah ini. Lalu nanti bagi peserta didik yang mengalami kesulitan, sekali lagi bisa ada wadah konsultasi atau bisa ditanyakan caranya bagaimana. Kalaupun sudah bisa, berarti nanti ada tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai bentuk uji coba apakah peserta didik sudah memahami atau belum, bisa memasukkan tugas itu atau belum. Lah nanti ada tutorialnya dan nanti ada tagihan tugas yang sifatnya uji coba, supaya nanti ini menjadi bahan pertimbangan bagi peserta didik bisa atau tidaknya dalam penggunaan media Microsoft Teams. Demikian dari saya, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu wali orang tua peserta didik dan juga peserta didik semua yang sudah terlibat dalam sosialisasi kurikulum pada malam hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu, dan kita bertemu kembali di hal-hal yang lain nantinya dalam situasi yang baik dan kita semuanya dalam kondisi yang sehat. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Kali ini akan kita demokan bagaimana cara mengaktifasi akun Office 365 yang diberikan kepada kita. Baik, silahkan. Pertama-tama diketik di sini address bar office.com, kemudian di enter, maka akan tampil seperti ini. Welcome to Office. Silahkan masukkan akun Anda di sini. Kita klik sign in. Kemudian kopikan akun kita di sini yang diberikan pada kita. Dalam hal ini akunnya dengan domain smpmariamediatrix.sch.id. Ya. Nanti tergantung Anda mendapat akun domainnya apa. Next. Kemudian diminta password. Taruh di sini passwordnya. Kemudian klik sign in. Ini boleh diklik atau tidak, silakan. Lalu
klik yes. Maka kita sudah masuk ke dalam halaman Office 365. Tinggal kita klik di sini, ada tanda panah. Lanjutkan saja, diklik terus sampai tanda centang, diklik lagi. Iya, kita sudah masuk ke dalam halaman Office 365. Ya, berarti di sini kita sudah langsung teraktivasi dengan Office 365. Mudah bukan? Tidak perlu memasukkan apa-apa lagi, ya, tinggal akun dan passwordnya. Baik, kemudian kalau Anda ingin memasuki kelas virtualnya, ini ada beberapa konten atau aplikasi, ya. Ini ada aplikasi Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Team, Sway, dan masih banyak lagi. Kalau kita klik di sini, dia akan tampil banyak, ya. Nah, ini masih banyak lagi. Yang akan kita pilih untuk kelas virtual adalah Microsoft Teams. Nah, ini kita klik Teams, ya sudah tampil seperti ini. Di sini ada dua pilihan, get the Windows app atau menggunakan web browser, ya, web app instead. Nah, kalau Anda ingin lebih cepat, ya, tidak perlu menginstal, gunakan yang bawah ini, use the web app instead, jadi menggunakan web browser. Kita klik, ya, tinggal kita next, lalu next lagi, next lagi, next lagi, lalu let's go. Ya, kita sudah masuk ke dalam kelas virtual Microsoft Teams. Jadi sudah masuk di kelas virtual Microsoft Teams. Kita klik Teams di sini, maka akan tampil seperti ini, ya. Jika kita mau masuk ke dalam ruang kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, silahkan masukkan kode di sini, kode yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau wali kelas. Nah, sekarang kita coba masuk ke, misalnya saya coba nih, ya, dengan kode kelas 8A. Ya, masuk ke kode kelas 8A. Nah, misalnya, lalu tinggal diklik join. Maka langsung akan masuk ke dalam kelas 8A SMP Maria Mediatek. Nah, ini, ya, sudah ada kelas 8A SMP Maria Mediatek. Anda berarti sudah masuk ke dalam kelas virtual kelas 8A, dan di sini sudah ada channel-channelnya, salurannya. Ada satu lagi, yaitu tampilan. Tambah satu lagi, ya, tambah satu lagi renungan, ya, literasi dan renungan. Baik, kali ini kita akan mencoba masuk Microsoft Teams melalui app, ya, aplikasi. Kita harus download dulu aplikasinya. Tinggal diketikkan di sini Microsoft Teams atau Teams. Nah, kita ketikkan aja Teams, lalu enter. Nah, di sini ada download Microsoft Teams for Windows free. Ini tinggal diklik. Ya, tinggal di-download, ya. Ini di-download, kemudian nanti di-install. Nah, tinggal di-download, nanti akan terdownload di sini. Nah,
kemudian diinstal ya. Karena saya sudah mendownload, saya tidak akan mempraktekkan mendownloadnya ya. Saya anggap sudah selesai download dan sudah selesai diinstal. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ikonnya seperti ini. Ini kalau sudah di download dan diinstal. Nah, diklik 2 kali, maka akan tampil seperti ini. Kita tunggu, masih loading. Nah, tampil seperti ini, tinggal kita masukkan ya akun yang diberikan oleh guru atau wali kelas. Kita masukkan alamat akunnya yang diberikan guru di sini. Lalu klik masuk. Masuk atau sign in dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian diminta password, kita ketikkan passwordnya. Kemudian sign in atau masuk. Ya, ternyata sekarang udah betul. Kita tinggal klik OK. Di sini sudah allow my organisasi to manage my device. Berarti kita akan masuk ke dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini masuk ke organisasi SMP Maria Mediatrix. Tinggal klik OK. Kita tunggu loadingnya selesai. Ya, sudah sukses ya, sudah selesai. Tinggal kita klik done. mengumpulkan tugas, cara ulangan, cara meeting atau video konferensi, itu nanti akan dibahas di tutorial berikutnya ya. Setelah Anda masuk ke dalam ROM, nanti di
materi di sini ada ya. Nanti ada link-link untuk tutorial bagaimana cara mengumpulkan tugas, bagaimana cara chatting dan sebagainya, bagaimana cara melakukan atau join di video konferensi atau Vicon, semuanya nanti ada di sini. Baik, sampai di sini dulu untuk kali ini, hanya sebagai pengenalan bagaimana cara masuk dan fitur-fitur yang ada di dalam ini. Itu nanti kalian akan mendapatkan tempat penyimpanan itu setiap orang sebesar 1 tera untuk menyimpankan apa saja, file apa saja, baik itu tugas, baik itu materi-materi ataupun video-video, itu bisa disimpan di dalam OneDrive kalian. Namanya OneDrive, tempat penyimpanan file-file supaya nanti bisa diakses melalui Microsoft Teams. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam. Baik semuanya, selanjutnya kita akan mengakses Microsoft Teams dari handphone. Pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload Microsoft Teams terlebih dahulu. Kalian dapat mendownload Microsoft Teams melalui Play Store dengan cara search Teams. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya klik install. Selanjutnya kita akan menunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, Microsoft Teams tadi kalian sudah menyaksikan bahwa itu bisa dibuka di HP dan di laptop. Apakah Teams yang di HP dan di laptop itu sama? Jika kalian memakai ID yang sama, maka keduanya nanti akan secara otomatis tersinkron. Jadi kalian tidak perlu memindah data ya, nanti langsung tersinkron. Ya, kita masih menunggu sampai 100%. Nanti jika sudah diinstal sampai 100%, kita bisa langsung membukanya dengan menekan tombol buka, dengan aktif tombolnya. Ya, kita masih menunggu. Ya, ini sudah. Kita bisa menekan tombol buka. Kalau di HP saya ada di bagian pojok kanan bawah. Tuh, tekan tombol buka. Jadi kita akan langsung masuk ke Microsoft Teams. Kita klik tombol masuk atau sign in. Kemudian ketikkan email yang diberikan oleh wali kelas kalian. Ini adalah contoh email yang saya gunakan, yaitu siswa5@smpmariamediatrik.sj.id. Tentu berbeda dengan email kalian ya. Kalau sudah, klik masuk, kemudian dilanjutkan dengan menekan memasukkan password. Password juga sudah dibagikan melalui wali kelas. Kemudian masuk. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Teams ya. Next, ngerti. Oke, ini adalah dashboard awal Microsoft Teams. Kalian bisa melihat beberapa menu di pojok kiri atas, itu ada menu seperti ini. Kemudian kalian boleh bereksplorasi sendiri. Di situ ada apa sih? Ada aktivitas, ada panggilan, ada lainnya, ada obrolan, ada tim. Ya, nanti kalian boleh bereksplorasi secara mandiri. Salah satu langkah penting dalam tim ini adalah cara bergabung tim. Tekan tombol tim yang ada di pojok bawah itu, kemudian pilih bergabung dengan tim atau join team with code. Nah, masukkan kode yang diberikan oleh Bapak Ibu guru wali kelas kalian. Kode ini untuk apa? Kode ini nantinya untuk kalian bergabung ke kelas virtual yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, di sini
silakan ketikkan kode yang diberikan oleh Bapak Ibu guru wali kelas. Kodenya sama untuk satu kelas. Pastikan huruf kecil dan huruf kapitalnya benar. Susunan hurufnya juga, karena kalau salah pasti tidak bisa masuk. Ya, kita ulangi dulu. Nih, coba salah. Ternyata terbalik tadi hurufnya. Oke, kalau sudah langsung gabung, klik gabung. Otomatis nanti kalian akan ada tampilan kelas yang saya gabung ini adalah kelas 7G. Kalian bisa melihat di situ ada umum 5 saluran tersembunyi. Klik saja 5 saluran tersembunyi itu kalau ada, nanti dicentang-centang supaya nanti muncul. Nah, muncul. Kalian akan melihat di situ ada beberapa saluran kan, ada umum, ada tugas, penugasan, ada keterampilan. Ya, masing-masing bagian itu nanti akan ada fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya umum itu untuk apa, tugas itu untuk penugasan, keterampilan itu untuk tugas keterampilan, kemudian UH itu untuk ulangan harian. Nah, nanti semua pembelajaran akan dipost di saluran itu bergantung pada jenis pembelajarannya. Satu menu yang harus kalian ketahui adalah kalender. Nah, kalender ini berfungsi sebagai catatan kapan tugas harus dikumpulkan, kapan jadwal meeting dilaksanakan. Nanti semua dapat kalian lihat pada bagian kalender. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di bagian hal yang terpenting, yaitu kalender. Nanti di sini biasanya akan ada jadwal kegiatan kalian atau jadwal live meeting bersama Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya bagaimana cara bergabung dengan tim? Kalian sudah bergabung dengan tim dengan kode yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengumpulkan tugas. Nah, di dalam kelas 7G kalian melihat banyak sekali ya, ini channelnya. Kebetulan channel kalian ada banyak. Misalnya ini ada umum, ada jadwal, ada keterampilan, ada meeting dan sebagainya. Nah, coba kalian cek di bagian salah satu ini besok, tapi kalau sudah dalam pelajaran itu pasti ada isinya. Nah, untuk sekarang semua ringkasan tugas sebenarnya itu bisa dilihat melalui menu tugas di bagian bawah itu, tugas itu. Nah, semua tugas-tugas kalian besok meskipun dari channel yang berbeda itu akan terkumpul di sini. Misalnya ya, tadi kalian ada banyak tugas kan, ada banyak channel. Di keterampilan ada tugas, di penugasan ada tugas, kemudian UH juga ada ternyata. Nah, ini semuanya sebenarnya nanti akan terangkum di sini di tugas. Nah, tugas apa sih yang belum? Kelas yang kalian miliki kan satu ini, kelas 7G ini ya, satu kelas. Nah, oh ternyata sudah ada 2 tugas di sini, yaitu membuat ringkasan kegiatan MPLS dan tugas MPLS tim. Bedanya apa 2 tugas ini? Dari segi jenis tugas itu ada 2. Yang pertama kuis, yang kedua assignment. Kuis itu berupa pertanyaan atau nanti bisa dinilai. Biasanya kalian tidak perlu mengumpulkan atau mengupload, mengunggah file. Nah, kalau assignment itu biasanya nanti kalian perlu membuat file baik offline kemudian diupload, seperti itu. Bedanya itu ya. Nah, kita mulai dari yang tugas assignment dulu. Ini ada ringkasan kegiatan MPLS. Kita lihat contoh tugasnya. Oh, ternyata kalian akan diminta untuk setelah melihat video tayangan MPLS tadi, tuliskan ringkasan secara bebas mengenai SMP Maria Mediatrix. Nah, ini adalah salah satu contoh tugasnya. Ringkasan itu seperti apa? Kan kita harus menulis dulu ringkasan. SMP Maria Mediatrix memiliki visi apa? Misalnya
Bapak Ibu guru ada berapa, itu kan boleh. Kepala sekolahnya siapa, itu juga boleh. Itu ringkasan secara bebas tentang SMP Maria Mediatrix. Atau ekstra yang dilaksanakan secara PJJ, misalnya nanti apa, itu bisa kamu tulis. Nulisnya bagaimana? Caranya adalah melalui tombol ini, Add Work. Nah, di sini ada banyak pilihan. OneDrive, New File, Link, Theme, Upload from this device. Upload from this device ini maksudnya dari HP kalian. Kalau kalian sudah membuat file sendiri, itu bisa, misalnya kalian punya Word ya di HP kalian, kalian nulis dulu ringkasan di situ, kemudian kalian save di HP, kemudian kalian upload, itu bisa melalui link ini. Atau kalian bisa langsung menulisnya dengan cara New File. Nah, dan di sini ada Word, PowerPoint, Excel. Kalau ringkasan pasti Word ya, karena teks. Kalau PowerPoint ini nanti untuk presentasi, kalau Excel ini untuk hitung-hitungan. Jadi kita pilih Word. Judul teks. Nah, ini yang kalian atas ini maka masih kosong karena kalian kan belum ngisi apa-apa, ya kan? Ini masih kosong. Nah, kalau kalian turn in pojok kanan atas itu, maka kalian mengumpulkan tugas kosong. Maka kalian harus ngisi dulu dengan cara diklik. Nah, kalian akan dialihkan ke Microsoft Word Online. Ternyata kalian harus punya Microsoft Word juga, harus menginstal dulu ya. Kalau nggak punya, ternyata dia tidak bisa. Jadi kita install. Jadi nanti kalian perlu menginstal Word, Excel, PowerPoint. Itu mungkin tiga Microsoft itu senjata utama yang berhubungan dengan tim. Microsoft Team nanti akan diberikan ringkasan aplikasi apa saja yang harus di-download, seperti itu. Oke, sudah diinstal ya. Kita buka. Tadi kita masuk dengan email kalian bisa. Oke. Kita kembali lagi ke Microsoft Team ya. Nah, bisa dibuka sekarang. Oke. Kita mungkin bisa mulai mengetik di sini. Ini tombol untuk mulai ketik. Yang membuatnya ya. Ini kita sudah, maka misalnya kita sudah punya banyak ringkasan. Oh iya, sebenarnya ada sebuah teknik yang kalian tidak perlu mengetik, yaitu menggunakan ini, mikrofon ini. SMP Maria Mediatrix memiliki visi, ya keren kan? Oke, jadi kalian memang tidak harus mengetik, tapi harus mengedit. Karena
deteksinya ya kan terkadang keliru, maka kita tetap harus mengedit setelah menggunakan menu mikrofon ini. Oke, selanjutnya kita simpan dulu ringkasan kita, tekan ini dulu. Oke, kita simpan, menu simpan ada di sini, titik 3, kemudian simpan. Oke, semua simpan secara otomatis. Simpan di mana? Kita simpan, pilih ke OneDrive. OneDrive ini adalah perangkat harddisk, ini istilahnya harddisk digital, penyimpanan digital yang setiap siswa miliki. Jumlahnya cukup besar, yaitu 1 tera atau 1000 giga, tapi harus diperhatikan bahwa ini terkoneksi internet, harus terkoneksi internet. Simpan. Tuh, kita sudah menyimpan ringkasan MPLS di harddisk virtual ya, terkoneksi internet. Nah, kita bisa mengumpulkannya, tugas kita ini ringkasan MPLS ini melalui 2 cara tadi. Yang pertama, karena kita sudah buat ya ini ya, kalau kita buka ya sudah ada tulisannya sekarang. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, karena kita tadi sudah memasukkan ke OneDrive ya, Microsoft OneDrive, kita bisa memilih melalui OneDrive ini. Tapi kalau belum di save di OneDrive, tidak akan muncul seperti ini. Nah, tuh seperti itu. Atau kalian bisa upload from this device, ini lebih mudah lagi. Seperti itu. Attach itu melampirkan ya, attach melampirkan. Kemudian kalau sudah turn in di pojok kanan atas. Ya, kalau sudah, ini tandanya sudah selesai. Tugas pertama sudah selesai. Kalau sudah selesai dikumpulkan, tugas akan hilang. Nah, akan berlanjut ke complete di sini. Berubah. Selanjutnya kita kerjakan tugas quiz. Di sini ada tugas quiz. Caranya bagaimana? Tinggal klik ini. Kita akan diantarkan ke Microsoft Form. Kita tinggal mengisi saja. Kalau ini biar beda dari tadi. Kalau tadi kan harus upload. Kalau ini tinggal mengisi. Isi adalah ini. Kemudian tuliskan karakter-karakter. Apa ya tadi karakternya? Mungkin kemandirian. Apa ya? Disiplin dulu. Kemudian mandiri. Kemudian bertanggung jawab. Tadi 3 karakter. Kemudian kita kirim. Selesai. Ini sudah kan, kita close. Kalau tadi kita tidak perlu turn in di atas, dia sudah otomatis. Nah, biasanya sudah complete 2. Dengan ini, kalau kalian sudah menyelesaikan 2 tugas ini, berarti sudah lengkap penugasan MPLS. Oh iya, satu lagi yang harus kalian lakukan supaya Bapak Ibu Guru mengenal kalian. Kita kan tidak pernah bertemu. Silahkan ganti profil kalian dengan foto yang kalian miliki. Caranya menekan dari dashboard tim, kemudian pojok kanan, pojok kiri. Selanjutnya cari foto. Nah, S5 ini gambarnya kalau saya. Kemudian pilih edit gambar. Nah, pilih ambil gambar bisa, buka pustaka foto atau tampilkan foto bisa. Ya. Baik, jadi kalian bisa upload ya, atau silakan ganti foto profil kalian dengan 3 menu ini. Kalau sudah, nanti silakan save. Kalau sudah, nanti gambar kalian akan berubah. Sekian untuk tutorial Microsoft menggunakan Microsoft Teams dari teman-teman. Nanti jika ada kesulitan akan ada sesi diskusi tanya jawab bersama, nanti akan digunakan channel yang kesulitan.
pembelajaran yang sebenarnya kurang lebih 2 minggu dari MPLS ini.